Alhamdulillah, salah satu di antara sekian banyak kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan pembelajaran atau tarbiyah. Untuk meningkatkan kualitas kepedulian kepada orang lain, kepedulian tersebut sering diekspresikan dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang lain, baik yang berupa bendawi maupun yang berupa non-bendawi. Sedekah tidak lain adalah kemauan yang didasarkan atas kemampuan untuk memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Kemauan dan kemampuan inilah yang menentukan sejatinya, sebenarnya atau sesungguhnya karakter seseorang. Tidakkah kata sedekah atau sedekah itu berhimpitan atau serumpun dengan kata sidik yang bermakna jujur atau yang sebenarnya. Seringkali kita terjebak kalau kita ingin bersedekah selalu dikaitkan dengan pemberian yang sifatnya bendawi, padahal tidak harus selamanya demikian. Pemberian yang sifatnya non-bendawi pun bisa dikategorikan sedekah. Misalnya dengan menampilkan kemuliaan diri, keramahan, hingga orang lain merasa bahagia, nyaman, dan aman juga termasuk sedekah. Inilah yang dimaksudkan sebagai sedekah akhlak, yaitu bersedekah melalui kemuliaan, kepribadian, dan kesempurnaan akhlak. Sedekah akhlaki ini sedekah yang tidak pernah putus, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dan dimanapun, selama kita mau dan mampu mengekspresikan kemuliaan akhlak kita bisa bersedekah akhlaki ini. Ada beberapa landasan teologis yang mendasari sedekah akhlaki ini. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107 dengan hadis, aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. HR Ahmad. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. HR Abu Daud dan Tirmizi. Dan jangan menggunakan logika berpikir berbalik, mafhum mukhalafah. Apakah ada rahmat di masyarakat bila di masyarakat ini tumbuh subur kecurangan, pengkhianatan, kebohongan, dan sifat tidak terpuji mazmumah lainnya? Demikian juga apakah ada kerahmatan dan kesakinahan dalam rumah tangga bila diliputi rasa benci, dengki, dan dendam? Kita pasti menjawabnya tidak. Itu maknanya tidak ada rahmat bagi alam semesta kecuali dengan kemuliaan akhlak, dan itu menjadi sebuah keniscayaan. Kualitas keimanan dan kemuliaan akhlak tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan utuh. Sungguh sangat banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengungkapkan hal ini. Oleh karena itu, cakupan wilayah akhlak seluas cakupan kehidupan, mulai dari privasi, personal, publik, sosial, sampai dengan transendental. Penyempurnaan dari kemuliaan akhlak harus meliputi semua cakupan wilayah tadi. Tidak boleh mementingkan satu wilayah dengan mengabaikan yang lain. Kemuliaan akhlak bukan sekedar kemuliaan pada ide atau gagasan, tetapi justru pada operasionalisasinya yang bermuara pada kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Coba renungkan, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar yang kau lakukan adalah sedekah, menunjukkan jalan untuk seseorang yang sedang tersesat adalah sedekah, menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah, menuntun orang buta adalah sedekah,
Dan sedekah yang paling utama adalah sesuap makanan yang kau berikan kepada istrimu. HR Muslim dan HR Ibnu Majah. Dari hadis di atas adalah sebagian contoh dari kemuliaan akhlak, semuanya bersifat operasional, fungsional, dan semuanya memiliki makna sebagai sedekah. Betapa banyaknya peluang bagi kita untuk bisa bersedekah kalau kita memiliki kemuliaan akhlak. Persoalannya, bagaimana kita bersenyum di hadapan saudara kita kalau kita sendiri masih mengidap kebencian dan kedengkian? Bagaimana kita bisa memberikan sesuap makanan kepada istri kita kalau kita sendiri pemalas, tidak mau bekerja? Itulah sebagian problematika akhlak yang kita hadapi. Jadi akhlak bukanlah sekedar kemuliaan pada dataran angan-angan dan ide, melainkan perilaku karena yang sifatnya operatif dan memberikan makna dan kemanfaatan bagi orang lain. Dan tentu sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita cermati hubungan antara ibadah dan akhlak, sering diungkapkan dalam bentuk ibadah sebagai proses dan akhlak sebagai luaran. Misalkan, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat adalah ibadah. Kemampuan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah akhlak sebagai luarnya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Zakat dikaitkan dengan penyucian, puasa dengan kejujuran dan kesabaran, haji dengan kedisiplinan, tidak boleh berbuat kotor, fasik dan berbantah-bantahan. Semuanya tidak terlepas dari pembentukan kemuliaan akhlak. Sebagai gambaran kesatuan ibadah dan akhlak, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya, yang berpaling dari perbuatan sia-sia, yang menunaikan zakat, yang menjaga kemaluan kecuali pada istri dan sahayanya, maka mereka tidak tercela. Siapa yang menyimpang dari itu dan melampaui batas, lalu yang memelihara dan janji, serta yang memelihara sholat. Surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Kurikulum 2013 yang menekankan keutuhan, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap, serta ditetapkannya secara eksplisit mata pelajaran agama dan budi pekerti, tidak lain adalah sebagai upaya untuk membangun dan menyempurnakan kemuliaan akhlak melalui sekolah, keluarga, masyarakat. Budi pekerti atas karakter yang ingin kita bangun ditekankan pada karakter utama: kejujuran, kecerdasan, kedisiplinan, kebersihan, dan kepedulian yang mewakili wilayah hati, pikir, raga, dan karsa rasa. Tentu dari kelima karakter utama tersebut memiliki turunan atau derivasi, dan interaksi antar karakter tersebut juga membentuk karakter kemuliaan lainnya. Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk membentuk karakter dan menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dengan kemuliaan akhlak itulah insya Allah kita bisa belajar bersedekah. Sedekah akhlaki setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Itu semua sebagai bagian untuk melanjutkan misi Rasulullah SAW, yaitu memberikan kerahmatan bagi alam semesta dan sekaligus sebagai persiapan untuk menghadapi hari yaumul akhir.